Halo guys, balik sama gue di channel Uwi Limekun. Hari ini gue akan menonton anime lagi yang jadi favorit gue di musim Spring 2024 adalah Sumatsu no Train Doko Iku. Jadi di episode kemarin ya benar-benar sangat di luar dugaan gue. Jadi menarik banget melihat anime original ini. Jadi nggak tahu kedepannya seperti apa karena memang teknologi 2G itu benar-benar sangat menghancurkan manusia ya. Jadi lebih tepatnya orang-orang dewasa yang tidak kuat dengan jaringan tersebut dan membuat mereka jadi hewan. Nah, makanya di sini kan otomatis kan nih para bocah ini kan harus memecahkan masalah ini gitu kan agar nantinya entah nantinya yang tadinya yang orang-orang hewan bisa jadi manusia lagi atau mungkin kembalikan keadaan lagi gitu kan ya, gue nggak tahu apakah mereka bisa menjadi eh, kunci masa depan gitu kan agar para manusia atau bisa bilang para hewan ini bisa balik lagi ke hidup manusia. Dan itu kita akan jadi episode kali ini kita menunggu beberapa episode terbaru dari Sumatsu no Train Doko Iku. Oke, tidak perlu menunggu berlama lagi, langsung ke episode 1 dari Sumatsu no Train Doko Iku. Let's go. Oh, siapa nih? Oh, si Yoka kecil. Cuman bertujuh, dua, tiga, empat, tujuh orang, 8 orang doang. Yang sekolah, di sekolah itu. Oke. Salah satu opening favorit gue di musim ini. Enak men, lagunya enak banget. Vibes-nya memberikan sebuah rasa dark gitu kan. Dan ke sebuah hal hal kebingungan yang tak berujung gitu. Yang bikin bingung sama nih anime kan. Kapan 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 aku sembuh. Gatan Goton ding, Gatan Goton. Kan Gatan Goton. Gatan Goton, Gatan Goton. Jadi gujus gitu maksudnya gitu. Tut, nah ini Gatan Goton gitu maksudnya. Let's go, kita lihat kemana mereka melangkah gitu kan, dan menuju kota yang nggak tahu gitu kan arahnya kemana gitu. Intinya tujuannya ke Ikegoburo gitu kan, dan bertemu hal-hal baru lain kah. Di mana nih, mungkin barangkali mungkin judulnya sangat misteri banget. hmm. Benar di atas la laut ya. Danau ya, danau apa laut ya?
lagi nanya, ya kan? Dia aja bingung, ya kan? Buset. Oh no. Wah, di luar kendali nih. Di luar kontrol nih. Waduh, 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 waduh. Oh iya bener, laut men. Di atas laut. Berasa jet coaster. Memento mori. 5 menit. Nah, nah. Harus bisa ganti lajurnya sih, tapi kan nggak ada yang ngendaliin kan. Tapi kalau keretanya mulus aja sampai ke Ikoburo ya nggak perlu ya. Nggak ada persiapan loh. Sesuatu yang lebih biasa. Iya. Heeh. uh itu berkah. Jam berapa? Oh, oke. Jadi intinya masih kurang prepare, walaupun ya harus dimanfaatin banget makanan begini. Buset. Mm-mm.
berantem mulu. Ya intinya kurang prepare lah ya. Oh ini beda lagi nih. Beda lagi nih. Psst. Ini beda lagi nih auranya nih. Aura. Ini berantem mulu. Oh, ayo lo. Oh, oh ini hidup. Dan berhenti. Emang sengaja diberhentiin sih. Itu di mana tuh? Oh masih. Hewan ya? Perahu bebek yang keluar. Perahu angsa yang keluar. Masih ada beberapa manusia yang masih hidup. Semuanya disebut. It- ah. Hmm. Nah, nah. Hmm. Apapun yang kau dengar. Hmm.
Karena ini gue agak sedikit bingung nih. Barter ya. Kepunkah? Ayolah sampai disebut gak tuh? Oh, berarti masih 20 ke bawah berarti. Berarti bukan bukan kakek-kakek, bukan. Emang emang masih muda tadi. Makanya dia tadi nggak terkena dampaknya. Hmm. Bu? Hmm, oke. Iya, pasti lah. Mm-mm. Mm-mm. Tuh. Mm-mm. Balik lagi. Tapi kayaknya nggak bakal, masa balik lagi sih? Uh, banjir. Oke. Gak tau tsunami banjir tadi. Tinggal balik ke belakang ya. Tadi sih banjir sih. Oh kan banjir kan. Nol, nol. Pasang ini, air pasang nih. Mm-mm. Apa itu? Iya. Oh, oke.
Dibales, iya dibales. Dan ngirim sinyal. Tapi gua nggak tahu ketukan berapa terus. Oke. Dan ternyata surut lagi. Oh, tsunami. Tsunami anjir. Gue bilang kok surut, kok surutnya ke belakang ya tsunami. Buset, nggak boleh pulang, nggak bisa pulang. Oh, ke sapu dong. Kita lihat kecepatan tsunami sama kereta nih bakal optimal. Kereta emang cepet sih. Seibu coy. Gila. Iya nggak bisa, men. Nggak bisa balik. Udah lumpuh banget itu. Oke, masih ragu. Ayo. Oke, jadi bener-bener ya masih dalam lingkup yang ya gue masih ragu nih mau jalan apa enggak ya kan. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk tekad gitu kan untuk jalan sampai ke Ikigogoro gitu untuk menemukan Yuka. Oke, sampai di Iga sih. Ada orang. Oh, masih apa itu? Ditumbuhin jamur di atas kepalanya. Wah, gua nggak ngerti lagi jujur. Nggak ngerti gue. Bingung kan? Nih, gue bingung juga. Dan ntar kita bahas itu terakhir aja lah. Orang terakhir itu kenapa ada jamur di atasnya gitu kan. Ya gue rasa emang setiap orang tuh punya, bukan kekurangan ya, maksudnya setiap orang tuh punya dampak yang beda-beda gitu kan. Ada yang jadi hewan, nah ini tadi jadi tumbuhan tadi nih, makanya tadi ada jamur di atas, ya kan, mungkin. Endingnya gitu.
Oke, jadi bisa dibilang episode ini benar-benar seperti kayak meyakinkan aja sih, seperti meyakinkan mereka untuk tetap jalan ke Ikeburo. Jadi banyak hal-hal menarik gitu kan yang bisa kita bahas di episode ini. Yang pertama, bertemu dengan seseorang yang kayaknya sih emang orang ini eh, nggak pernah Kikiburo kayaknya sih seperti itu. Atau mungkin orang ini adalah orang yang pernah Kikiburo. Tapi kalau gue lihat dari cara bicaranya tadi, kayaknya dia emang nggak pernah ke Ikeburo. Jadi makanya di situ kan dia ngasih sebuah amanat gitu kan, nggak boleh lu percaya sama seseorang gitu kan, lu harus yakinin apa yang bisa lu yakinin gitu kan, jadi nggak boleh terlalu percaya sama orang. Dan tadi dia ngirim sebuah kayak semacam kertas gitu kan, yang dimana isi itu sandi Morse gitu kan, yang dimana itu penting nanti untuk dipelajari gitu kan. Cuma tadi kayak sandi Morse-nya belum digunain sih tadi, jadi kayak lebih tepatnya hal-hal seperti ini emang harus dipelajari nanti gitu loh, ketika nanti emang butuh gitu kan. Tapi ketika tadi pada saat rel keretanya tuh kena air pasang gitu kan, maksudnya kena air pasang sampai membuat rel keretanya tuh tenggelam gitu kan, itu si Akira sadar. Ya, Akira tahu kalau dari jauh, lebih tepatnya dari Agano ini itu ada si Shiro-san yang emang sudah menunggu gitu kan, atau misalnya sudah pengen tahu komunikasinya sejauh mana gitu kan mereka berjalan gitu kan. Jadi makanya tadi ketika mereka pengen komunikasi melalui rel kereta tadi, jadi dengan cara ketukan-ketukan yang mungkin anggapannya kayak, ya kalau lu ketukannya segini lu cara ngomongnya gimana, jadi kayak kesampaikan message-nya seperti itu. Jadi hanya mereka yang tahu lah gitu kan bagaimana cara menyampaikan pesannya gitu. Jadi nggak tahu sih itu, mungkin itu emang dunia perkeretaan ya, jadi gue jujur tidak tahu soal itu gitu kan. Tapi untuk cara survive-nya bagus sih, jadi kayak nunjukin kalau lu kan nggak punya HP, lu nggak punya sesuatu yang bisa lu kirim. Bahkan kalau kita bicara soal surel gitu kan, itu kan cukup lama nyampe nya gitu kan. Jadi makanya di situ melalui rel kereta api itu benar-benar good job banget gitu kan untuk memberikan sebuah komunikasi. Jadi makanya di situ positifnya Zero-san, dia memandu gitu kan agar para anak-anak ini ya kan tidak tersesat gitu. Kayak gitu. Jadi makanya tadi ada satu hal lagi yang menarik juga gitu kan soal ternyata Zero-san itu kuat sampai 5 menit gitu kan. Kalau misalkan udah 5 menit lagi dia kembali lagi ke mode kakek-kakek gitu kan, seperti itu. Kayaknya per hari deh kayaknya dia, cuma nggak tahu ya tuh nggak per hari sih. Jadi kayak sebenarnya sometimes mungkin dia akan berubah, tapi sometimes kayaknya emang pernah sih waktu kan di episode 1 kan dia kan dalam satu hari itu, maksudnya dalam satu hari itu kan dia bisa berubah 2 kali ya apa 3 kali gitu. Jadi gua rasa itu bukan mengaruhi hari sih, jadi emang lebih ke kadang berubah kadang enggak kayak gitu. Jadi nggak menentu tentang berapa range hari atau penggunaan atau berapa kali si Zero-san ini berubah jadi laki-laki yang normal gitu kan, seperti itu. Jadi kayaknya nggak dihitung sih. Kalau gue lihat tadi cuman kalau gue inget-inget di episode 1 kayaknya cuma 2 kali atau 3 kali doang gitu kan. Selebihnya dia nggak bisa balik lagi seperti dia baru bisa balik lagi ketika di hari selanjutnya gitu. Ya mungkin 2 kali 3 kali kali ya, cuman nggak tahu nanti itu belum, atau mungkin yang gue lupa, atau mungkin gue yang tidak atau miss lah ibaratnya dengan subtitle ya gitu kan. Tapi nggak tahu nanti gue bakal cek lagi seperti itu. Dan yang ketiga gitu kan soal ternyata airnya itu surut men, kan airnya tadi sempat pasang tuh surut, ya udah tsunami gitu kan, wow langsung nyapu semua rel yang ada di belakangnya dan nggak bisa balik. Nggak bisa balik men, nggak bisa balik untuk ngambil barang, nggak bisa balik udah. Jadi benar-benar memang takdir mereka emang harus tetap ke Ikeburo begitu. Jadi udah mau nggak mau mereka harus lanjutkan perjalanan. Nah ini jadi pit stopnya atau stasiun selanjutnya nih di Higashi Agano. Jadi sebenarnya Agano tuh ada 2 men,
Agano Higashi sama Agano gitu kan. Jadi mungkin ini prefekturnya kali, atau bisa bilang kabupatennya kali ya. Jadi yang dimana di situ ada seseorang yang tadi lu lihat ada jamur di kepalanya. Gue nggak tahu itu maksudnya apa. Apakah mereka adalah manusia yang sebenarnya akan berpotensi jadi tumbuhan, atau emang manusia ini memang sudah jadi tumbuhan. Nah kan gue nggak tahu gitu loh. Jadi gue nggak benar-benar nggak tahu nih bagaimana gitu kan. Tapi kalau gue lihat dari atau menurut feeling gue, kayaknya sih emang itu apa namanya, manusia tadi tuh emang sebentar lagi bakal jadi tumbuhan utuh gitu. Jadi makanya di sini akhirnya mereka bertemu dengan beberapa orang, ya kan. Ada 4 orang gitu kan yang datang untuk nyamperin mereka. Gitu. Nah, kalau lo ingat tadi pembicaraan sebelumnya masih apa tapi yang dibilang Akira tadi, aduh gue lupa tuh, yang sebutannya Poseidon, bukan Poseidon. Ya pokoknya dialah gitu kan, yang pria tadi naik perahu karet. Katanya bilang jangan percaya dengan orang. Nah ini gue pengen tahu nih, apakah ini nanti membuat mereka ini terjebak gitu kan di stasiun itu, atau nanti mereka pokoknya apakah ada drama gitu sih, itu gue juga nggak tahu. Tapi harapan gue sih semoga di episode 3 benar-benar tergoreng dengan baik gitu kan, biar kita juga dapat gregetnya gitu. Seperti itu. Jadi kalau gue lihat di episode 2 sih minusnya sih paling cuman ini doang sih, cekcok Akira sama si blonde itu ya kan. Jadi cekcok masalah makanan, masalah lu pantas enggak di kereta gitu kan. Jadi cuman itu aja sih yang minusnya. Jadi kayak terlalu lama aja di situ gitu kan. Tapi overall semuanya benar-benar membuat gue penasaran untuk next episode-nya. Oh iya, dan terakhir soal Yoka ketika tadi di apa namanya, di masih kecil. Nah, ini gue sambil lihat ya. Nih. Kalau main kita sambil lihat sebentar aja. Nah, ini kan tadi kan gue lihat ada Yoka ketika kecil. Ini kan gue kan ini kan, nah terus di sini kan ada terus iya, ada 8 orang yang nih gue kasih di sini. Nah ini ada 8 orang yang bisa dibilang pernah satu sekolah dengan Yuka dan lain-lain gitu kan. Pertanyaannya, 3 orang ini kemana? Gitu. 3 orang ini kemana? Gue yakin pasti 3 orang ini, apakah 3 orang ini emang berpisah juga selain Yoka gitu kan, atau mungkin 3 orang itu tetap stay di Agino. Ya kan, gak ada yang tahu kan. Karena kalau logikanya begini, kalau mereka di spill tadi di awal dan itu ada 8 orang, gue yakin pasti 3 orang itu bukan di situ, bukan di Agino, pasti di tempat lain jauh sana gitu kan, entah itu di daerah apalah gitu kan, sebelum di Kewur lah pokoknya seperti itu. Jadi gue yakin pasti bakal ketemu nanti mereka sisanya ini gitu kan. Itu feeling gue sih. Jadi kayak itu nanti kan jadi sebuah petunjuk kalau mereka nanti tidak akan pergi berlima aja, tapi mungkin mereka akan pergi berdelapan gitu kan. Bertujuh gitu kan untuk bertemu dengan Yoka. Seperti itu. Ya, kita lihat seperti apa kelanjutannya. Gue bener-bener penasaran banget. Beberapa please, come on, episode 3 gitu kan. Gue pengen tahu soal masalah nanti ketemu nih para penduduk asli apa Higashi Agino gini nih. Higashi ya benar. Stop selanjutnya gitu kan. Ini sus apa enggak gitu. Gue pengen tahu aja sih gitu. Semoga Chizuru dan kawan-kawan aman lah. Itu dari gue yang pasti subscribe terus minta kira-kira anime Spring apalagi yang kalian suka bahas, aku suka. Kalau nggak suka di dislike aja, dan jangan lupa nyalain notifikasinya agar lu tidak kena free gue. Dan sampai jumpa lagi selanjutnya.